warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pengolahan data ingin mendemonstrasikan hasil codingan dari kami melalui video ini. Nah, untuk dataset yang kami gunakan sendiri tentang power consumption di negara Kolombia dan dataset tersebut sudah diverifikasi dengan Maskismu. Sebelum melanjutkan ke minggu pertama, saya izin perkenalan diri. Saya Gregoris Agung Arisata Wardana, biasa dipanggil Agung. Saya dari TFA, dari tentu saja kelompok 10 pengolahan data. Dan lanjut kembali ke coding. Di sini kita menggunakan dua library, yaitu Pandas dan Seaborn. Pandas diembat sebagai PD, Seaborn diembat sebagai SNS. Di sini kita membuat satu variabel df, yaitu untuk memanggil power consumption kami yang berbentuk CSV dan digunakan PD untuk membaca file tersebut. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini outputnya. Oke, bisa lanjut. Nama saya Muhammad Aidin Afirofiq, dipanggil Aidin. Saya dari TFA, kelompok 10. Di minggu kedua ini eh, tertera pada layar fungsi df.describe include sama dengan all. Penjelasannya adalah eh, fungsi df.describe include sama dengan all pada Pandas digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari semua kolom dalam sebuah data frame, yaitu dari dataset yang kami pilih, baik yang bertipe numerik, kategori maupun objek. Eh, Berbeda dengan df.describe biasa yang hanya mencakup kolom numerik, opsi include sama dengan all akan mencakup semua jenis data, memberikan informasi seperti jumlah data atau count, nilai atau unique, kemudian nilai terbanyak atau top, frekuensi atau frek, kemudian rata-rata atau mean maksudnya, standar deviasi atau STD, kemudian nilai minimum atau min, nilai kuartil berupa 25%, 50%, dan 75%, hingga nilai maksimum atau max. Ini berguna untuk memahami karakteristik umum dari dataset, termasuk distribusi data numerik dan ringkasan data kategoris. Boleh dilanjut. Sebelumnya, mungkin sebelum saya menjelaskan tugas minggu ketiga, perkenalkan nama saya Alvito Fajar Tusono. Biasa dipanggil Vito dari kelas TFA dengan NIO 5147842. Nah, pada tugas minggu ketiga visualisasi data ini, eh, pada bagian pertama itu menjelaskan plottingan dari data-data set yang telah kami lakukan dengan menggunakan pustaka matplotlib.pplot yang kita beri nama sebagai PLT. Nah, pada sumbu X itu kami menggunakan date-nya atau tanggalnya yang kami akan konversi sebagai per tahun. Dapat dilihat pada yearly consumption itu merupakan rata-rata dari konsumsi setiap tahun yang akan menjadi sumbu Y-nya pada tabel berikut, pada grafik berikut. Nah, sumbu X ini menjelaskan tahun-tahun yang kami gunakan. Mungkin bisa scroll ke atas, Mas. Nah, dapat kita lihat judulnya itu adalah grafik konsumsi energi per tahun untuk setiap tahunnya. Nah, kami juga menggunakan eh, plt.grid untuk menunjukkan membantu visualisasi. Mungkin bisa lanjut scroll ke bawah, Mas. Nah, selanjutnya kami menggunakan library Pandas untuk melakukan pembuatan pembuatan box plot pada suatu stratum wilayah, pada penggunaan energi pada suatu wilayah. Nah, dapat kita lihat eh, pada sumbu Y pada data tersebut. Nah, itu menjelaskan konsumsi energi KWH dan eh, sumbu X menjelaskan stratum stratum wilayah. Mungkin seperti itu saja untuk box plot yang seperti ini. Dapat kita lihat ini per stratum wilayah. Ini ada penjelasannya. Selanjutnya untuk heat map. Nah, kami menggunakan heat map itu menggunakan pustaka seaborn.sns, di mana pustaka itu merupakan pustaka dari Matplotlib juga sebenarnya. Tapi untuk melakukan komputasi yang khusus, yang spesifik. Salah satu tujuan komputasi itu dengan menggunakan heat map seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan juga eh, menggunakan data. Mungkin bisa scroll ke atas, Mas. eh Pada indeksnya ada municipality, stratum, dan values. Pada sumbu ke X itu berarti adalah municipality eh, atau daerah-daerahnya. Sorry, pada sumbu Y-nya.
Dan pada sumbu X itu menjelaskan stratum wilayahnya. Dan nilai warna-warna ini menunjukkan values-nya atau besar energi yang digunakan untuk tiap satuan daerah. Hmm. Minggu keempat akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yohanes Tirta Samudra dengan NIU 523124. Untuk perintah pertama yaitu df types ini digunakan untuk menampilkan tipe data. Eh, Bisa dilihat data-datanya ada berupa objek, integer, float. Dan selanjutnya yaitu kode df titik his fix size sama dengan 15,15. Eh, Perintah ini digunakan untuk membuat histogram dari semua kolom numerik dari data frame menggunakan Pustaka Panda dan Matplotlib. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu perintah numerical calls sama sama dengan df titik select underscore dtypes float integer columns. Eh, Kode ini yaitu untuk memilih kolom-kolom dari data frame yang memiliki tipe data float dan integer. Dan perintah collapse ini digunakan untuk mengambil nama-nama kolom dari hasil pemilihan data tersebut. Selanjutnya yaitu kategori call sama dengan df titik select the types object columns. Untuk perintah yang ini digunakan untuk mendapatkan nama-nama kolom dalam data frame. Df select the types ini, the types object ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang memiliki tipe objek. Dan perintah kolom digunakan untuk mengambil nama-nama kolom dari hasil pemilihan tersebut. Selanjutnya yaitu perintah pd cross tab df consumption df use. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel kontingensi antara dua kolom dalam data frame, yaitu kolom consumption dan kolom use. PD cross tab ini digunakan untuk menghitung frekuensi dari kombinasi dua atau lebih variabel. Df consumption adalah kolom pertama yang digunakan dalam tabel, df use kolom kedua yang digunakan dalam tabel. Selanjutnya, selanjutnya yaitu perintah df boxplot kolom stratum consumption. Perintah df boxplot ini diambil dari pustaka Pandas yang digunakan untuk membuat boxplot dari kolom. Kol, print, Kode kolom stratum dan consumption untuk menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam boxplot. Dalam hal ini stratum dan consumption. Oke, selanjutnya perintah df stratum titik his din sama dengan 20. Nah, perintah df stratum ini mengacu pada kolom stratum dalam data frame. His dalam kurung bin sama dengan 20 digunakan untuk membuat histogram dengan dibagi menjadi 20 interval. Next. Selanjutnya df consumption his bin sama dengan 20 ini sama seperti sebelumnya, hanya saja yang ditinjau adalah data dari consumption. Next. Selanjutnya yaitu adalah perintah df titik isnul titik sum. Df titik isnul ini akan menghasilkan data frame baru dengan nilai boolean, di mana setiap elemen bernilai true jika nilai tersebut adalah nol atau hilang, dan false jika tidak. Selanjutnya titik sum yaitu untuk menghitung jumlah nilai true.
Oke, selanjutnya. Selanjutnya, import NumPy SNP yaitu untuk mengimport pustaka NumPy. df consumption log df consumption log. Nah, perintah ini digunakan untuk menghitung logaritma natural dari nilai dalam kolom consumption. Selanjutnya, df total consumption sama dengan df stratum plus df consumption. Kode ini sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya, hanya saja ini merupakan penggabungan dari kategori stratum dan consumption. Next. Selanjutnya yaitu df total consumption underscore log is bin sama dengan 20. Ini merupakan visualisasi dari hasil yang baru tadi yang sudah didapatkan. Next. Selanjutnya yaitu df describe. Ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan dari data yang sudah kita bersihkan tadi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu df shape. Digunakan untuk mendapatkan dimensi dari data. Kita akan masuk ke dalam penerapan AI dan machine learning. Nah, jadi bagian ini ada beberapa subtopik istilahnya. Yang pertama ada pemodelan buat regresi linear. Di pemodelan ini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama itu NumPy, yang kedua itu ada Matplotlib untuk menampilkan grafik, dan yang ketiga adalah Scalar, itu untuk menampilkan model linear. Nah, di sini kita ngeset beberapa variabel yaitu nilai stratum, fix sumbu, PLT subplot untuk apa ya istilahnya menyeting grafiknya. Lalu di sini kita juga sedikit mengutak-atik stratumnya. Nah, ini kenapa kita harus utak-atik? Karena bukan beberapa sih, tapi jenis dari data kita itu masih berupa discrete istilahnya dan belum bisa continue. Akhirnya kita sedikit dengan bantuan coding ini. Dan lalu selanjutnya setelah diutak-atik, kita bisa memanggil pemodelan dari regresi menggunakan scalar, yaitu yang di sini. Sebentar, biar lebih jelas aja. Wait, di sini ya. Di sini dipanggil pemodelan buat regresi linear. Oke. Lalu juga kita kasih fitur dari NPRI, yaitu berupa waktu. Itu berarti nanti sumbu X dan consumption yang berarti sumbu Y. Bla 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 dilanjutkan regresi fitur konsumsi. Di sini kita menghitung koefisien dari regresi tersebut. Habis itu nilai dari regresi intercept dan lalu ada nilai R kuadrat untuk istilahnya untuk menghitung apa ya seberapa sih error atau seberapa benar sih model regresi terhadap data yang ada. Nah, lalu untuk selanjutnya kita ini buat nyeting-nyeting displaynya aja dan kita PLT show. Nah, mari kita lihat ke bawah. Agak bawah dikit. Ini agak berat-berakan displaynya. Nah, didapatkan model regresi linear yang terhadap waktunya itu selalu menurun. Bahkan di ketiga pemodelan ini. Ya mungkin seperti itu hasil display dari regresi linear biasa. Lalu ada untuk yang kedua kita juga ada pemodelan regresi tapi secara logaritmik. Nah, di sini kita ketambahan satu library baru yaitu sklearn preprocessing untuk mengimport suatu istilah apa ya kayak fitur perhitungan polinomial. Seperti biasa di awal kita set nilai stratum, set batas-batasnya, lalu kita olah stratum tersebut. Nah, terus selanjutnya kita ada perhitungan polinomial ini menggunakan apa ya variabel derajat yang bakal dimasukin ke fungsi polinomial feature. Nah, di situ dari fitur polinomial ini bakal apa ya dipanggil dalam menggunakan PLT transform dan bla 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 selanjutnya.
dan istilah kan dibentuk ya, itu agak ribet tapi emang pada dasarnya cuma bentuk kayak ya. Lalu yang kedua juga ada regresi linear, telah dijelaskan sebelumnya, mungkin kita bisa lanjut. Tidak lupa juga ada nilai dari R kuadrat yang udah dijelasin tadi, kayak nilai seberapa benar sih ini, kayak regresinya terhadap data, koefisien regresi, dan intercept. Lalu kita setting display-displaynya, dan kita PLT show, bisa ke bawah ke thank you. Nah, kayak gini logaritmik. Jadi kayak kita emang juga ngeset regresi linear ya, tapi kita juga menggunakan apa ya, fungsi bukan logaritma itu sih, lebih ke polinomial aja ya buat menghitung ini ya. Dengan settingan tadi derajat 3 ya. Untuk, wah mohon maaf ini nggak bisa kebaca R kuadratnya ini ya. Agak balapan ini, tapi ya nggak apa-apa. Secara garis besar gambarannya seperti ini. Oke, bisa lanjut. Lalu yang ketiga ada regresi linear secara eksponensial. Ini nggak ada ngipot tipe dari baru sama kayak yang pertama, regresi linear biasa. Seperti biasa kita set nilai stratum, bla 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 bla. Kita kelola nilai stratum tersebut yang mau diambil apa, municipality, date, waktu. Lalu kita buat, ini ada tambahan ini buat linear regression kita menggunakan NPRI buat nge-reshape istilahnya, nge-reshape bentukan dari grafiknya supaya nanti terbentuk eksponensial. Seperti ini konsumsi juga kita lakukan kita regresi dot fit fitur konsumsi, oke. Lalu kita lanjutkan dengan R kuadrat. R kuadrat seperti biasa ngitung errornya itu koefisien, intercept, dan dilihatlah hasil grafik seperti ini. Ini adalah konsumsi terhadap waktu ya, tapi dilakukan secara regresi, eh, apa tadi, regresi eksponensial ya, 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 eksponensial. Seperti dilihat fungsinya seperti udah kelihatan kan lengkungannya. Oke, bisa ke bawah. Eh, Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke aplikasi machine learning untuk memprediksikan keadaan selanjutnya dari dataset yang telah kami pilih. Jadi untuk project kali ini kita menggunakan import beberapa library, ada Pandas, ada NumPy, dan ada beberapa library dari Sklearn, yaitu model selection, processing, linear model, tree untuk decision tree regresi, Navier bias, dan juga metrik untuk mendeskripsikan R-square dari masing-masing model yang kami pilih. Di sini kita lewat dataset, kita memasukkan dataset kita kembali, dan selanjutnya kita mengolah beberapa variabel yang kami butuhkan, yaitu rentang waktu ada date, tahun, dan bulan. Terus kita mengkategorikan fitur-fitur objek, yaitu area, kota Mahadia, dan juga penggunaannya. Dan kita mengintegrasikannya menggunakan kalang for. Selanjutnya kita olah lagi. Selanjutnya kita aplikasikan ke modelnya linear regression dan decision tree dan juga model Navier bias. Nah, untuk algoritma kali ini kita menggunakan tiga model itu untuk kita cari tahu model mana yang sekiranya terbaik dan cocok untuk digunakan untuk olah data selanjutnya. Di sini sudah bisa dilihat di hasilnya di model performance, yaitu linear regression menghasilkan R-square 0,06 sekian, decision tree 0,39 sekian, dan Navier Bayes classification menghasilkan R-square sebesar 0,8147. Di sini yang terbaik adalah yang nilai R-square mendekati 1, yaitu Navier Bayes sekitar 0,8147. Sehingga untuk step selanjutnya kami menggunakan Navier Bayes untuk memprediksikan dataset kami untuk mencari penggunaan energi di beberapa tahun mendatang. Bisa kita lihat, maaf, untuk selanjutnya bisa kita lihat dari hasil output dari algoritma yang telah kami bikin, yaitu di model performance, di mana kita bisa melihat bahwa linear regression mendapat R-square sebesar 0,0610, decision tree mendapatkan nilai R-square sebesar 0,39 sekian,
Dan metode Navier Bayes Classification mendapatkan R-square sebesar 0,814 sekian. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Navier Bayes adalah metode yang paling akurat untuk kita gunakan untuk memprediksikan keadaan selanjutnya dari variabel dataset yang kami cari. Kenapa begitu? Karena R-square yang didapat mendekati satu atau mendekati optimal, sehingga mungkin nanti klasifikasi yang dihasilkan akan bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan nilainya. Selanjutnya kita beralih ke prediksi menggunakan Navier Bayes. Di sini kita masih menggunakan pustaka seperti sebelumnya, yaitu menggunakan Pandas, NumPy, Sklearn, model selection, Navier Bayes, matrix untuk akurasi skor, dan Matplotlib untuk menghasilkan grafik keluarannya. Ada juga Sklearn preprocessing. Selanjutnya kita mengatur beberapa variabel terkait setelah memanggil datasetnya. Selanjutnya kita seleksi berdasarkan fitur kategori yang dipakai. Selanjutnya kita juga istilahnya mengklasifikasikan apakah nanti prediksi yang kami buat itu apakah eh, rendah, sedang atau tinggi, sehingga hasilnya bisa kita analisa keakuratannya. Ini adalah X, Y klasifikasi variabel-variabel yang kita gunakan untuk olah data. Selanjutnya ini adalah data frame yang kita gunakan untuk simulasi di tahun 2045. Di sini kami misalkan di bulan pertama area 0, municipality 0, use 0, stratum 0. 0 ini kenapa kami memilih angka kami misalkan di 0 karena kami masih abstrak untuk mengetahui spesifik daerah mana yang ingin kami jabarkan, sehingga kami mengerucutkan pada satu saja. Selanjutnya ini adalah PLT untuk pyplot matplotlib untuk mengetahui output dari grafiknya. Ini ya, selanjutnya untuk outputnya di sini tertara akurasi metode Navier Bayes 0,81 sekian. Ini sudah tergolong bagus. Untuk kategori konsumsi yang diprediksi untuk 2045 itu tergolong rendah atau low. Jadi hasil prediksi kami masih bisa dikatakan akurat, namun belum bisa sepenuhnya dijadikan untuk bahan rujukan untuk kegiatan riset ataupun apapun, sehingga diperlukan variabel-variabel pendukung untuk mengakuratkan data kami. Nah, ini adalah estimasi konsumsi energi untuk 2045, yaitu sebesar 54,23 unit. Dari di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil di tahun 2045 itu cenderung turun. Hal ini sangat sesuai dari eh, visualisasi variabel yang di atas bahwa makin kebanyakan tahun itu cenderung turun. Hal ini membuktikan juga bahwa omongan para Nggak pada. tokoh-tokoh publik yang kelak 2045 itu dunia akan mencapai masa emasnya di tahun tersebut. Sehingga hasil proyek kami bisa kami katakan sesuai atau cukup sesuai dengan klasifikasi yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.